Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawala ma ba'd. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umrana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki pertemuan ketiga dari pembelajaran bahasa Arab yang telah kita simak di video pertama dan video kedua. Di video-video sebelumnya kita telah memaparkan tentang istilah-istilah dasar yang perlu dipahami oleh orang-orang yang belajar dalam bahasa Arab, tentang huruf jar, apa itu huruf jar, kemudian tentang majrur, apa itu majrur. Alhamdulillah sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dan insya Allah akan kita ulang lagi karena memang istilah-istilah tadi akan senantiasa kita temui di pembahasan-pembahasan di level manapun. Maka penting bagi kita menguasai pemahaman dasar tentang hal ini. Oleh sebab itu kami sarankan pada seluruh penonton dari video ini, jika memang belum menyimak atau belum memahami di video pertama dan video kedua, boleh melihat lagi, menyimak, memahami dan memperhatikan. Dan memang tidak mudah, tapi jika memang menemui hal-hal yang mungkin belum dipahami, bisa didiskusikan, ditanyakan di kolom-kolom komentar, atau langsung menghubungi admin yang telah tersedia, sehingga bisa kita diskusikan dan kita bahas di luar video yang telah kami upload di kanal YouTube ini. Untuk saat ini, sebagaimana telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, akan kita lanjutkan ke pembahasan ayat kedua dari surat Al-Fatihah, yang mana target untuk pertemuan kali ini sebenarnya sederhana, yaitu bisa mengartikan surat Al-Fatihah ayat kedua dan ayat pertama. Tentunya di pertemuan sebelumnya ayat pertama, di ayat ini ayat kedua, secara sempurna. Jadi jika ditanya apa arti dari Alhamdulillahirabbil alamin, maka artinya adalah segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ya, gunanya apa? Agar kita memperbanyak kosakata kita, dan kosakata-kosakata yang kita tambah, alangkah baiknya jika itu kita dapatkan dari kosakata-kosakata yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kosakata-kosakata yang kita pahami seluruhnya seandainya berasal dari Al-Quran, maka insya Allah kita tidak hanya bisa bercakap-cakap dengan sesama manusia atau makhluk, tapi kita juga bisa seakan-akan memahami apa yang Allah sampaikan pada kita, meskipun itu juga belum tentu benar. Artinya tidak sesederhana itu memahami Al-Quran, ya, tidak sekedar bahasa Arab dasar saja, tidak hanya ilmu nahwu saja, tapi juga ada ilmu sorof, ilmu balaghah, yang mana balaghah itu terbagi jadi beberapa ilmu, ya, ada ma'ani, badi, bayan, ada kemudian ilmu usul fiqh, ilmu fiqh, ada juga bahkan ilmu-ilmu yang lain, ya, minimal kalau untuk membaca Al-Quran ya ilmu tajwid. Tapi intinya kita di sini adalah ikhtiar kita, daripada kita mempelajari kosakata-kosakata yang tidak berkaitan dengan Al-Quran, maka kami pertimbangkan betapa indahnya jika kita memulai pembelajaran kita dengan kosakata-kosakata yang berasal dari Al-Quran. Baik, maka target pada pertemuan kali ini adalah cukup memahami arti dari Alhamdulillahirabbil alamin. Apa itu? Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, ini sudah cukup, dan ini sudah dianggap memenuhi target pertemuan pada kali ini. Namun agar lebih mendalam apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini, maka kita akan kupas sedikit demi sedikit
dan akan kita korelasikan juga, kita sinkronkan juga dengan kecerdasan buatan yang sekarang menjadi tren ya di berbagai tempat. Maka kita akan maksimalkan potensi yang ada tersebut, meskipun itu tidak pasti benar, tapi minimal kita memberdayakan apa yang ada tadi, dan seandainya ada yang kurang tepat bisa kita cek lagi seperti itu. Jadi kita bahas satu persatu ya. Alhamdulillahirabbil alamin itu sebenarnya dari kata alhamdu, lillahi, rabbi, dan al-alamina. Apa? Alhamdu, lillahi, rabbi, dan al-alamina. Ya. Dari maknanya dulu ya. Alhamdu maknanya adalah athana 'alal jamil bil qaul, yaitu pujian yang indah dengan ucapan. Ar-Rabb, Al-Malik, Was-Sayyid, wa qad yuradu bihi al-maslah, al-muslih, al-murabbi. Ya, Rabb itu artinya raja atau tuan, dan bisa dimaksud adalah zat yang memperbaiki dan membimbing. Al-alamin jam'u alam bi fathil lam wa yuradu bihi jami'ul kainat, yaitu adalah lafaz jamak dari alam dengan ain yang berharokat fathah, dengan huruf lam yang berharokat fathah. Yang dimaksudkan adalah jami'ul kainat atau seluruh alam semesta. Nah, ini i'rabnya, ini penting dalam ilmu nahwu adalah memahami i'rab. Alhamdulillah itu mubtada marfu. Apa itu mubtada marfu? Nah, kita bahas nanti. Lillahi lafzul jalalah majrur bil lam wa muta'alliqani bi khabarin mahdhufin taqdiruhu alhamdu wajib. Ya, ini akan kita bahas juga nanti. Rabbi sifat dari lillahi, au badal minhu atau bisa juga diartikan badal dari lillahi. Al-alamin mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ini kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jika belum paham apa itu mudhaf ilaih, bisa buka di video kedua atau video pertama. Bagi yang memang belum menyimak video pertama, video kedua, kami sarankan untuk mencari di YouTube. Jadi seperti itu. Al-alamina mudhaf ilaih majrur bil ya li'annahu mulhaq bi jam'il mudzakkar as-salim. Apa itu semua? Nah, ini gunanya kita mengoptimalkan alat kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya. Kecerdasan artifisial. Kita klik dulu, tahan. Kemudian kita pilih titik 3 ini di sini. Ya. Kemudian kita klik ini untuk menyalin ya. Sekarang kita buka ChatGPT, kita paste. Nah, kita paste ya. Lalu kita kirim. Di sini akan dipaparkan. Ya, menurut ChatGPT, apa yang kita hadirkan tadi ini bukan sekedar teks biasa, ini adalah wahyu, terjemah, dan analisis nahwu atau gramatikal ya. Maka kita tidak boleh membacanya secara datar, tapi dengan Yutratul Islam lil wujud, bagaimana melihat bagaimana makna bahasa dan hakikat pertemuan. Mari kita uraikan dengan tadabbur yang lebih dalam ya. Seperti yang kita bilang tadi, targetnya sederhana, mengetahui arti dari alhamdulillahirabbil alamin, yaitu segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Oleh AI-nya dikritik ya. Segala puji bagi Allah ini secara lahir benar, namun secara ontologis ini belum menangkap kedalaman makna alhamd. Nah, artinya tidak sekedar pujian ya. Karena puji dalam bahasa Indonesia bisa berarti pujian kosong, bisa berarti pujian yang dibuat-buat, atau bisa jadi pujian yang
berunsur dusta atau sebenarnya pujian yang dusta. Tapi alhamd di sini adalah sana al jamil bil qaul ma'al mahabbah wa ta'zim. Ini dilengkapi ma'al mahabbah wa ta'zim. Yaitu pujian atau kebaikan yang memang benar-benar ada dan disertai dengan al mahabbah atau cinta dan atau ta'zim atau pengagungan. Jadi pujian bagi Allah ini pujian dengan penuh cinta dan keagungan. Otomatis segala puji di sini juga dengan dimensi hati ya, tanpa dimensi hati maka maknanya menjadi terpisah atau tersekularisasi. Nah, i'rabnya ini juga struktur bahasanya, tapi juga jangan berhenti di situ ya. Apa yang kita kutip dari ulumul Quran, alhamdulillah ini mubtada. Apa itu mubtada? Mubtada itu subjek, lillahi, huruf jar dan majrur, muta'alliq bi khabar mahdhuf. Takdiru alhamdu wajibun lillah. Jadi sebenarnya itu alhamdu wajibun tapi mahdhuf. Rabbil alamina, rabbil itu badal atas sifat, dan al-alamina itu mudhaf ilaih seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Namun disinilah penyakit modern, kita puas dengan struktur kehilangan makna, akan memahami i'rab, memahami ayat hanyalah bentuk bukan hakikatnya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu bukan sekedar pujian, tapi memang benar-benar pengakuan secara hakiki ya. Nah, hakikat pengakuan menyaksikan bahwa segala kebaikan berasal dari Allah ya, itu makna dari alhamdulillah. Jadi aktualisasi kesadaran tauhid sejati ya. Alhamdulillah ini benar-benar pujian yang real, bukan sekedar pujian yang kosong. Makna dari Allah ya, kalau diartikan dalam bahasa Arab kan God ya, itulah kita harus paham bahwa kedalaman bahasa Arab itu tidak bisa sekedar diterjemahkan Tuhan atau God gitu saja, tapi Allah itu al-ism al-jami' li jami' sifat, atau realitas mutlak yang mana realitas tersebut bukan entitas dalam sistem tapi asal segala wujud. Ada juga yang makna Allah itu mencakup semua makna dari seluruh asmaul husna dan seluruh sifat-sifatnya ya. Beda dengan nama-nama Allah yang lain yang mungkin hanya mengandung satu, dua atau beberapa sifat. Tapi kalau Allah mencakup seluruh sifat ilahiyah yang ada dalam asmaul husna atau sifat-sifat ilahi tadi. Rob, apa itu Rob? Itu juga diartikan Tuhan, tapi bisa lebih maknanya tidak seberat Allah tadi ya. Bisa diartikan Rob itu juga dan pemilik, tidak selalu diartikan Tuhan ya, bisa diartikan Tuhan, pengatur, pendidik. Jadi dia adalah zat yang menumbuhkan kita dari ketiadaan menuju bukan hanya ada tapi menuju kesempurnaan. Jadi Rob itu bukan sekedar, kalau dalam bahasa Inggris istilah Lord yang juga ada diartikan Tuhan atau penguasa, itu maknanya lebih ringan ya, tidak sedalam dalam bahasa Arab. Al-alamina itu juga berasal dari akar kata ain lam mim ya, yang artinya adalah tanda. Al-alam artinya tanda. Maka sesuatu yang menjadi tanda terhadap apa yang ditandai. Apa yang ditandai? Ya Allah. Maka alam semesta itu adalah tanda yang menunjukkan adanya Allah. Maka alam semesta ini bukan sekedar tempat-tempat langit dan bumi atau kosmos saja, tapi adalah sistem yang merupakan gabungan dari jaringan tanda yang menunjukkan pada yang ditandai atau Allah atau Al-Haq tadi, itu yang maha benar. Jadi secara dimensi teologis kalimat ini bukan sekedar informasi ya, ini adalah pernyataan eksistensial bahwa semua itu sudah miliknya Allah sejak awal tanpa kita memujinya, dan selalu milik Allah tanpa kita memujinya. Nah, penafian tersembunyi tidak ada yang layak dipuji yang hakiki selain Allah sebagai pendidikan jiwa yang menghancurkan ego, ujub, ketergantungan pada makhluk. Mengapa ini ayat pertama setelah basmalah? Karena perjalanan manusia dimulai dengan bukan sekedar permintaan atau doa, tapi pengakuan hamd. Nah, ini adabnya ya. Ta'rif qabla an tatlub, kenalilah sebelum engkau meminta. Refleksi al-muhasabah ketika engkau membaca alhamdulillah, apakah itu hanya sekedar baca untuk kesaksian batin? Nah, ini refleksinya ya. Karena jika memang engkau benar memahami ayat ini, maka keluar natan berkurang, syukur menjadi keadaan bukan ucapan. Sebagian orang mungkin bertanya, bukankah ini terlalu dalam untuk satu ayat sederhana? Jawabnya, tidak ada ayat yang sederhana. Yang sederhana adalah cara kita melihatnya. Di Al-Quran itu la yakhluq an khotorotirot, tidak ada habisnya walaupun diulang. Bedah kata per kata, bedah per kata dari akar
triliteralnya secara lebih dalam. Triliteral itu adalah 3 huruf, artinya semua kata dalam bahasa Arab itu biasanya berawal dari 3 huruf dasar, atau ada sebagian yang berasal dari 4 ya, tapi kebanyakan sebenarnya berasal dari 3. Nah, kita coba bagaimana cara ChatGPT menganalisis, sekaligus agar kita bisa latihan mempelajari secara otodidak yang terbimbing ya. Alhamdulillah berasal dari kata apa? Nah, berasal dari kata ha, mim, dan dal. Ini adalah kasyful makna ya. Kasyful makna. Makna lugawinya menurut lisanul Arab adalah apa? Taqiyudud dam, lawan dari naqidud dam, lawan dari celaan. Artinya ya, pujian itu lawan dari celaan. Athana al jamil, memuji kebaikan. Tapi para ahli bahasa menegaskan, lugah itu bahasa ya, para ahli bahasa atau ahli lugah menegaskan alhamdulillah ini bukan sekedar pujian biasa, tapi pujian atas kebaikan yang nyata dan disadari. Ini kata tunjuknya, kebaikan yang nyata dan disadari. Sudahkah kita merasakan kebaikan yang nyata dari Tuhan dan sudah kita menyadarinya, ya maka jika kita sudah menyadari kebaikan yang nyata dari Tuhan dan menyadarinya, maka kita sudah layak mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, akar dari kata alhamdulillah memiliki 3 unsur ya, yaitu idrakul jamal, al-iqrar bihi, wa ta'zim lahu. Persepsi keindahan, pengakuan, dan pengagungan. Tanpa 3 ini bukan hamd, tapi madah, pujian kosong, atau pujian yang tidak beriringan dengan pengagungan dan cinta. Nah, ketika kita masih mengatakan alhamdulillah, itu bukan sekedar informasi ya, tapi itu kesaksian bahwa segala kesempurnaan itu kembali pada Allah. Bahkan kita bisa berbuat baik itu ya kita harus memuji Allah, karena Allah lah yang mentakdirkan kita berbuat baik. Nah, kalau hari ini kan bisa terjadi penyimpangan ya. Pujian bisa bersifat manipulatif, bisa politis, bisa tanpa kebenaran, hanya kepalsuan saja. Nah, ini bukan hamdu yang seperti itu ya, tapi simulasi makna. Nah, rob ini berasal dari kata dari hasil di huruf rob, ba dan ba. Nah, apa itu maknanya? Al-Malik atau kepemilikan, asyadah kedaulatan, at-tarbiyah pemelihara dan pendidikan, dan al-islah perbaikan secara bertahap. Struktur maknanya Rob ini bukan sekedar Tuhan ya, tapi yang membawa suatu dari naqs atau ketidaksempurnaan menuju kamal atau kesempurnaan. Ini sangat penting ya. Dimensi tarbiyah semua dalam hidup kita berupa kesulitan, pertumbuhan, kehilangan nikmat, itu semua adalah fi'lu rububiyyah atau tindakan Tuhan, tindakan ilahi, yang mana Allah itu tidak sekedar mencipta tapi mendidik eksistensi kita. Nah, kalau diartikan secara dangkal itu dalam bahasa Arab diterjemahkan Lord. Jadi kalau Lord itu terikat dengan kekuasaan ya, feodal atau kekuasaan yang bersifat mungkin arogan, seperti hubungan kuasa politik. Ini reduksi besar berat makna Rob. Kalau Rob itu tidak sedangkal itu ya, lebih dalam dan lebih luas maknanya.